سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, Allah masih menyematkan cintanya kepada kita, sehingga kita bisa dihadirkan di tempat yang mulia, beserta orang-orang yang mulia, untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah dan Rasulullah yang mulia. Oleh karena itu, mari kita memuji serta memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mic-nya jadi enak. Semoga Allah memberikan penggantian yang terbaik buat yang betulin mic ini, ya. Amin. Saya nggak usah melintir kabelnya. Kemarin itu bab mubadarah, saya mengutip dari Maulana Ar-Rumi, ya Bu, ya. Jadilah engkau seorang pecinta, ya. Tadi sebetulnya itu kajian Riyadhus Shalihin, bersegera berbuat kebaikan di bab 10 hadis yang terakhir, hadis ke-8. Di situ bersegera dalam berbuat kebaikan, saya mengambil satu contoh, satu tema tentang hidup itu jangan nunggu dicintai oleh orang lain. Jangan nunggu orang lain berbuat baik sama kita baru kita berbuat baik sama. Jangan nunggu dicintai oleh orang lain, tapi kita duluanlah yang mencintai mereka, gitu. Kemarin sudah kita bahas, ya. Kemudian nasihat Maulana Ar-Rumi ini, kalau seseorang itu menjadi seorang pecinta, Bu, itu punya 7 kriteria. Kalau orang itu penyayang gitu, Bu, sama orang lain, baik orang itu sama orang lain, dia dapat nurur Rahman, dia dapat cahaya Ar-Rahman, dia dapat cahaya Ar-Rahim. Nah, orangnya itu pengennya sibuk, bagaimana untuk sibuk dalam apa, Bu? Kalau orang yang pecinta itu, penyayang, suka ngasih, sibuk ingin selalu memberikan sesuatu kepada orang lain. Khususnya orang-orang terdekat dia yang dia kenal. Pengen aja, baik dari segi pemberian, baik dari segi ucapan, ataupun perbuatan, ucapan, pemberian. Selalu ya, sibuk aja hidupnya tuh. Masih apa ya? Nah, kalau orang minta tolong tenaga, iya saya bisa. Kalau dia punya ide apa-apa, oh kalau saya gini-gini, dia nggak takut nanti saya tersaingi atau apa. Kalau dia punya harta, punya barang, sibuk aja pengennya apa yang bisa dia lagi butuhnya. Gitu. Nah, nasihat Maulana Ar-Rumi ini, ciri-ciri orang pecinta itu ada 7. Pertama, dalam kedermawanan dan menolong, jadilah seperti sungai. Jadi orang yang pecinta, penyayang itu orangnya dermawan, Bu. Orang dermawan itu dikasih dulu baru ngasih, atau dia biasanya memberi aja, nggak ada tedeng aling-aling, nunggu diberi duluan. Saya mah kalau ngasih sama orang, dia ngasih nih, ada 10 orang yang dia kasih. Kemudian kita tanya,
Kenapa itu temenmu yang sebelah sana nggak dikasih? Saya itu pengen ngasih sebetulnya, tapi ngomongnya suka nyakitin. Kalau dikasih suka nggak tahu diri. Udah gitu orangnya ngelunjak. Saya males ngasihnya. Orang yang penyayang, pencinta, nggak pilih kasih. Kita gitu nggak Bu? Ada deh dikit. Nah kalau udah tahu ilmunya, kagak usah pilih kasih. pilih-pilih. Mungkin ketika sahabat kita dalam posisi membutuhkan, habis baterainya kayaknya ini. Ininya udah bagus, baterainya habis. Emang ini udah 3 kali mau dipakai. Saya iya. Gak usah pakai itu ya Bu ya. Jadi gini Bu, kadang-kadang saya mau berbicara tentang kehidupan. Kadang-kadang ada pengalaman diri saya Bu. Mudah-mudahan kita belajar gitu ya. Saya mah malas sama tetangga sebelah. Kenapa? Alah ginilah itu tetangga nggak tahu diri lah, apalah. Jadi ya kasihan orang yang baik-baik, orang yang ini di situ nggak dikasih sama dia, dilewatin. Nah kalau orang pecinta itu nggak pilih kasih, padahal yang lebih membutuhkan orang yang nyebelin tadi. Nah mungkin ketika kita dalam satu komunitas seperti ini, nah kita kan masih membantu ya, berbagi sama dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita milih-milih jamaah majelis alim balama. Saya mah nyarinya orang-orang soleh aja, orang-orang yang enggak ini mah saya ngelirik aja nggak mau gitu. Jangan begitu. Dia juga kita bantu ketika dia membutuhkan, apalagi orang-orang soleh gitu. Karena pasti pahalanya lebih banyak terhadap orang-orang soleh Bu. Kenapa? Karena dipakainya untuk hal-hal yang manfaat, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang maksiat yang kita tolong karena kita mencontohkan akhlak yang baik. Jadi yang tadinya ahli maksiat jadi apa? Jadi ahli taat kepada Allah. Jadi ikut kita. Karena sering kita bukan 1-2 ya Bu Tati ya. Orang nggak pernah ngaji tadinya. Jadi ikut pengajian, ada yang mungkin cuma Jumat doang gitu. Tadinya nggak ngaji Bu, tapi kita memberikan simpati kepada mereka. Nah akhirnya terbuka, kemudian dapat pertolongan Allah karena jalan. Nah, kita nggak membeda-bedakan gitu. Gitu. Jadi jadilah engkau seperti sungai. Sungai itu alirannya kan air ya Bu ya. Nah, ini filosofis ya Bu ya. Tasawufnya Maulana Ar-Rumi. Sungai itu tipikalnya adalah memberikan kehidupan untuk sekeliling, orang-orang di sekelilingnya. Kalau kita lihat peradaban zaman dulu Bu, awal-awal, orang itu hidup pasti nyari yang deket-deket air. Di dekat sungai gitu, zaman-zaman primitif dulu Bu. Pertama yang dia cari adalah tempat di mana di situ ada kubangan air atau aliran sungai. Bagaimana Allah memberi kehidupan yang indah, yang baik kepada Siti Hajar dan Ismail. Yang pertama yang dikasih apa Bu? Air. Karena air adalah sumber kehidupan, memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Jadi orang yang tipikal pecinta penyayang itu adalah seperti sungai, suka memberi Bu. Walaupun kadang-kadang di air sungai itu kotoran, orang tuh nggak tahu diri ya, udah hidup di situ, makan di situ, apa di situ, buang sampah di situ, buang kotoran di situ. Tapi apa yang diberikan oleh sungai? Tetap aja dia mengalir, memberikan kehidupan. Itulah tipikal orang dermawan itu. Dia tidak pilih kasih, walaupun tetangganya nyebelin, mungkin juga suka gibahin dia, nggak tahu diri, nggak tahu balas budi saudaranya gitu. Mungkin saudara, tetangga, teman, tapi dia tetap aja baik sama mereka ini. Nah inilah kata Maulana Ar-Rumi, jadilah engkau dermawan seperti
aliran sungai. Walaupun orang buang yang kotor-kotor ke situ, tetap dia memberikan kehidupan. Begitu. Yang kedua, tipikal orang pecinta itu penyayang. Dalam ketulusan dan keikhlasan jadilah seperti matahari. Ini juga sama Bu sebetulnya. Jadi matahari itu suka beda-bedain nggak? Ini ada orang maksiat nih. Ini ada orang yang berbuat kufur kepada Allah. Gua nggak kasih matahari sebelah sini aja nyalanya gitu, memancarnya gitu. Kan matahari memancar ke semua kan? Iya, ke semua arah. Baik orang itu mau berbuat maksiat maupun orang itu tidak taat kepada Allah atau taat kepada Allah, dia tetap memberikan cahaya. Ya kita juga begitu Bu. Jadi sekarang kalaupun di sebelah ya Bu ya nyinyir, saudara juga kadang-kadang ngomongin ya, tetap kita tersenyum. Yang gampang berbuat baik sama orang yang baik ya. Kata Nabi apa? Ucapkanlah salam kepada orang yang memberikan salam kepadamu dan yang tidak memberikan salam kepadamu. Muliaan mana Bu? Memberikan salam dulu. Berarti kita memberi itu lebih mulia, lebih baik daripada ketika kita memberi akan dia baik orangnya. Pasti kalau orang baik pasti kan balas ya Bu ya. Walaupun mungkin tidak sama gitu. Jangan begitu sekarang ya. Coba kita praktekkan ilmunya. Badiru bil a'mali sholeh. Bersegeralah dalam beramal soleh, berbuat baik, berlomba-lomba. Enggak nunggu orang lain baik dulu, atau karena dia baik saya kasih aja deh. Biasa ya. Yang itu enggak. Ini porsinya mungkin lebih banyak yang baik tadi. Yang ini juga dikasih Bu. Iya, kalau yang ini kita enggak yang jelek. Ada yang begitu Bu. Nah, betul. Ketika memberi, Maulana Rumi juga mengatakan begini, betul kata Bu Zainab. Ketika memberi seseorang, kenapa disuruh kita itu menjadi seperti sungai dan seperti matahari, banyak memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang terbaik, betul. Yang terbaik, kenapa? Karena manusia tipikalnya pelit, Bu. Semua mau dia soleh, mau dia nggak soleh, itu punya bawaan bakhil, punya bawaan. Cuma kalau kita beriman kepada Allah, bawaan bakhilnya akan terkikis, berkurang. Kalau dia beriman kepada Allah, itu mungkin bakhilnya ya sekitar ya kalau 3%, 5% ya. Pak, tapi makin jauh dari Allah, makin kurang beriman dari Allah, bakhilnya mungkin 80%. Kenapa? Karena emang tipikal manusia seperti itu. Ibu punya mobil baru. Nah, saya contohin, punya mobil baru. Tiba-tiba Bu RT datang. Mau dipakai buat acara pengajian. Kata suaminya, Neng, itu kan baru beli. Nanti lecet. Dulu alasannya apa kek? Mau kita pakai buat acara keluarga. Bu RT datang, udah ngobrol kan istrinya tuh ngomong ke suaminya, terus balik lagi. Maaf Bu RT, kita itu ada saudara yang sedang ke Malangan. Kita mau nengok ke sana. Padahal itu mobil dibawa kedua keluar bukan ke rumah saudaranya. Ya kalau kayak kemana, yang penting kan nggak dipinjemin. Kenapa? Karena masih baru sayang. Nanti mobil itu udah 15 tahun. Bu RT datang lagi. Mau pinjam mobil. Oh iya silahkan. Dulu setahun 2 tahun susah banget. Saudaranya aja belum tentu dikasih. Kenapa? Karena sayang. Itu tipikal manusia. Kalaupun dia mau memberi, mau ngasih, nunggu kalau kita sudah tidak begitu memerlukan lagi. Makanan pun begitu Bu, baju dan sebagainya. Makanan contohnya. Saya tuh udah dari
udah makan ini, udah nggak apa-apa dikasih sekarang. Kasih Bu Nida. Tapi pas awal-awal ngasih nggak? Kagak. Kalau banyak baru kebanyakan iya. Ya udah bagi-bagi. Begitu nggak Bu? Iya. Langsung soleh deh. Benar banyak kejadian begini. Maka Allah menyindir sifat manusia tadi. Tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan itu persembahan yang terbaik kepada Allah sampai engkau memberi sesuatu kepada orang lain yang engkau cintai. Malah begini Bu, nih karena udah tahu ilmunya. Kalau punya mobil baru, ya Allah saya pengen pahalanya gede banget. Mudah-mudahan ada yang begitu Bu. Kayaknya susah ya Bu ya. Tapi kalau ngerti ilmunya enggak insya Allah. Ya udah. Legowo. Pulang-pulang bener lecet. Diuji kesabaran orang itu nggak amanah gimana Ustazah? Itu urusannya sama Allah, bukan urusan kita. Ada ini kalau kita pinjam lagi kita kasih lagi nggak gitu? Kasih enggak ya? Saya mikir-mikir juga. Aduh kalau dia nggak amanah gimana? Ibu kalau memang membutuhkan banget mau ngantar ke rumah sakit, mau nengok orang tuanya yang mendadak gitu, kita lihat juga kalau dia nggak amanah, pulang-pulang bensinnya kosong, itu pernah saya alami. Ya Allah bensinnya banyak, pulang-pulang kosong. Enggak sih, cuma gini, ya Allah mungkin dia nggak punya duit, nggak apa-apa. Tapi saya lihat-lihat dia punya duit kayak, oh ya udahlah kita sedekah gitu kalau kita sih pikir gitu. Cuma mikir yang ketiga nih Bu. Yang pertama bukan yang ketiga, soleh saya. Yang pertama, ya Allah nggak ngerti ini dihabisin, udah minjam gitu kan. Yang kedua mikir lagi, oh jangan-jangan dia nggak punya duit. Yang ketiga, oh dia punya duit sebetulnya. Udahlah sedekah aja, enak gitu. Sedekah udah gitu. Kapan lagi mungkin saya juga kurang sedekah kok gitu. Saya nggak nyalain dia Bu, nyalain diri saya. Pertama doang goncang. Iya. Aduh, kok begitu sih? Nggak ada adab gitu ya. Nah, kalau kita kan minjem ke orang itu hati-hati banget Bu. Ininya bagaimana harus balik seperti apa, minimal bersih, minimal sama gitu kan. Nah, Kalau pulang isi di dalam mobil lengkapin. nah itu luar biasa. Ada rendang, ada. Tipikal manusia itu Bu, baju aja kalau masih bagus padahal jarang dipakai ya. Sayang nggak sih? Tapi kita sedang mempraktekkan ilmu ini ya, ada bazar ya. Saya lihat di bazar itu bajunya masih bagus-bagus Bu. Yang ngasih ada rasa kecintaan. Cuma mungkin jarang dipakai atau Modelnya udah lewat. atau juga warnanya kurang begitu minat, tapi masih suka. Itu masih ada nilainya di hadapan Allah. Seberapa cintanya kita kali. Iya, seberapa cintanya kita kepada barang tersebut, sebesar itu pahalanya. Kalau ibu punya jilbab, dibeliin jilbab sama suaminya, biasanya ibu modis gitu, terus dibeliin jilbab mungkin kayak model saya gitu ya, ini kasih mereknya, dikasih orang. Terus dia untuk melirik aja dia nggak suka gitu, warnanya, potongannya, udah saya kasih ke orang, dikasih sama, itu mungkin nilai kecil sekali. Kenapa? Kurang suka. Kata lan tanal hatta tunfiqu mimma tuhibbun, apa yang suka. Iya, orang lain kalau memberi itu yang kita suka. Jadi kalau kita suka kepada pemberian kita, kemudian pasti orang insya Allah suka. Ada banyak sukanya gitu ya. Mungkin orang suka, kita nggak suka, orang lain bisa jadi suka gitu. Buat apa juga kita nyimpen gitu. Buat apa juga kita nyimpen? Ya kalau kayak gini gimana Ustazah? Orang itu yang memberi itu nggak suka, tapi yang menerima itu suka banget gitu. Kalau masih ada lagi nggak gitu? Mudah-mudahan itu ada bernilai. Nilainya begini nanti Bu. Allah itu kan adil ya. Tidak ada celah bagi Allah, sesuatu tidak sia-sia.
ketika kita tidak suka mungkin nilainya rendah di mata Allah. Tapi ketika dipakai ngalir tuh pahalanya. Pakai sholat, pakai bersilaturahmi, pakai haji, pakai apa aja. Itu ngalir pahalanya kepada orang yang memberi. Mungkin ketika ngasihnya mungkin aja nggak ada pahalanya. Tapi ketika dipakai ngalir. Maka hati-hati Bu kalau ngasih, jangan ngasih ke pemaksiat ya. Kalaupun ngasih Kalau kayak dapat. barang yang kita pakai yang kayak ketat gitu kan kita kasih, kita aja udah nggak suka. Dikasih ke Bu Oh Nina, itu Bu Nina udah nyuruh pakai. orang berbuat maksiat. Dulu saya Dibungkus gitu. ya saya punya dosanya. dosa ibu. Saya pernah pengalaman Bu. Ibu saya kan jual pakaian. Saya wanti-wanti begini, Umi kan manggilnya Umi. Jangan jual pakaian yang you can see. You can see ya? Jangan. Kenapa? Karena itu dosanya jariah. Iya, walaupun dijual beli gitu. Dosanya jariah jual ibu. You can see. Kecuali emang itu baju tidur, baju daleman di rumah dan sebagainya. Ini yang sengaja lah itu untuk jalan-jalan gitu. Itu ada istilah dosa jariah. Tinggi-tinggi, Sekwilda. Iya. Lanjut ya Bu ya, nomor 3. Dalam memaafkan, jadilah seperti malam. Malam itu kan gelap ya Bu ya. Kalau gelap, kan gak kelihatan apa juga. Jadi kalau memaafkan orang lain Bu, jangan dipikir-pikir apa yang sudah dia lakukan. Anggap aja tutup keburukan dia. Udah saya maafkan ya Allah. Sakit sih sakit ya Allah, tapi angkatlah ini rasa sakit ini. Saya ingin mulia di hadapan Engkau ya Allah. Jadi orang pemaaf itu mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Yakin gak Bu? Kalau kita memaaf, Ibu punya teman, ada teman 1, 2, 3, 4, 5. Banyaklah teman-teman. Ada satu teman itu, kalaupun kita sindir, kalaupun kita nyinyirin, kadang-kadang ya, kalau kita ngasih yang nomor 3 orang ini, yang ini nggak dikasih, tapi dia tetap aja akrab sama kita, baik aja sama kita. Seneng nggak Bu punya teman kayak gitu? Nah, jadi artinya sama manusia aja kita yang pemaaf tadi disenangi, apalagi sama Allah. Sampai Allah bilang begini, ada orang yang ibadahnya itu hanya melakukan hal-hal yang wajib saja. Kata Nabi akan datang nih sebentar lagi ahli surga. Umar, Utsman, Abu Bakar penasaran semuanya kan. Sahabat-sahabat Nabi penasaran siapa ahli surga. Pengennya sih mereka gitu, ternyata bukan kan. Mereka udah ada di situ. Tiba-tiba ada pemuda biasa. Kemudian diikutin sama Umar ke rumahnya sampai 3 hari. Saya sering menceritakan kisah ini. Dia nggak tahajud, mungkin jarang tahajudnya juga Bu. Nggak baca Quran, cuma waktu sholat fardu ya sholat gitu Bu. Dan nggak rajin juga puasanya. Kata Umar, apa kelebihannya? Nggak ada sama sekali. Keistimewaannya. Pas dia pulang ditarik sama si kuda tadi. Tuhan pengen tahu apa yang saya lakukan, kenapa saya dapat fadilah ini dari Rasulullah jadi calon ahli surga. Karena sebelum tidur saya mendoakan orang-orang yang menyakiti saya memaafkan mereka. Jadi Ibu, kalau Ibu ada punya saudara suka nyebelin ya, kan ada, pasti ada tetangga atau sahabat gitu. Ibu setiap mau tidur, ya Allah berilah kehidupan yang baik buat dia. Ya Allah jadikan putra-putrinya putra-putri yang soleh dan solehah. Ya Allah murahkan rizkinya. Ya Allah saya maafkan kesalahan dia. Seperti malam gak kelihatan gelap keburukan-keburukan yang dia lakukan. Gimana dia jadi calon? Jadi kalau ingin dimuliakan oleh Allah Bu, banyak memaafkan manusia, nggak jenuh-jenuh gitu, nggak bosen-bosen, maafin aja Bu, udah. Dan biasanya orang pemaaf itu fresh wajahnya, nggak banyak ngebet apa ya, bantul gitu kayak tutut gitu, banyak kesel gitu, kusut kusam. Itu karena dia ini dendam kan, sakit hati. Iya.
Ibu dikasih minyak kayu putih kalau berjendol. Padahal lingkungan Ya. Jadilah engkau seperti malam. Bu, nanti pulang catat di sini. Jadilah engkau seperti sungai. Oh, sungai itu ngasih manfaat. Lihat matahari. Oh iya, aku harus seperti matahari. Pas mau tidur, ya Allah, aku harus memaafkan kesalahan. Yang keempat, dalam kemarahan jadilah seperti mayat. Bisa paham nggak, Bu? Itu kalau orang-orang filosof itu begitu, Bu. Orang-orang ahli tasawuf tuh. Bahasa-bahasanya tinggi. Jadi harus dijelaskan maknanya ya. maknanya luas. Jadilah engkau ketika marah seperti mayat. Ibu kalau lagi marah, pertama apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kalau engkau berdiri, Duduk. kalau engkau duduk, berbaring. Kalau berbaring masih marah, ambil air wudhu. Kalau udah wudhu masih marah, sholat. Artinya apa ketika marah? Suruh ngomong apa suruh apa, Bu? Diam. Jadilah ketika engkau marah, diam. Kenapa? Kalau marah, tangannya bergerak, pasti pengennya mukul, kakinya nendang, matanya iya. Kalau lagi marah, usahakan mulutnya tutup. Kenapa? Karena kalau nggak ditutup, dia akan keluar kendali. Emang ada, Bu, orang kalau lagi marah ngomongnya begini. Maaf ya, saya itu pengen marah, pengen ngeluarin kekesalan saya. Saya itu nggak marah-marah sih. Ada nggak yang begitu, Bu? Nggak ada, belum pernah saya dengar, Bu. Mana? Nggak ada. Jadi benar kata Rasulullah. Kalau kalian marah, duduk. Marah li sama anak. Jangan dideketin dulu, Bu, anaknya. Ibu duduk. Astagfirullah. Kalau dideketin, Bu, dijambak kepala anak kita. Bener, keluar omongan ya. Coba praktekin apa yang diajarkan Rasulullah. Duduk dulu. Kalau udah nggak marah, gimana mau marah? Kalau udah hilang keselnya sama anak, ya jangan marah, ngobrol aja, Bu, ngobrol. Kalau saya bagi gini, Bu. Kalau saya dengan suami gini, yang paling banyak geramnya siapa nih? Saya mundur dulu dikit. Belajar dari kemarin. Ya, suaminya yang maju. Nanti suaminya ternyata kelihatan ini udah marah. Saya suruh duduk, saya aja ngadepin. Gantiannya menghafal emosi. Iya, karena suka keluar dari kendali. Kalau dua-duanya marah, lari ke kamar. Nanti ngomongnya. Benar, Bu, kata Maulana Ar-Rumi, kalau lagi marah jadi mau seperti mayat. Mayat itu bergerak apa enggak? Jadi diam. Kita itu suka salah langkah kalau lagi marah. Makanya kalau murid saya bilang, kalau lagi marah itu banyak istighfar. Mohon sama Allah, kalau mau ngomongnya pun minta bimbingannya. Ya Allah, apa yang saya harus ucap buat anak saya ini yang hak menurut Engkau ya Allah, muntahnya kuat gitu, Bu. Kalaupun saya mukul gitu ya, kalau ternyata tiba-tiba kita ya di luar kendali ya, habis mukul, istighfar lagi, mohon ampun lagi sama Allah. Ya Allah, jangan sampai berakibat buruk di kemudian hari pukulan saya tadi. Kata-kata saya jangan berakibat buruk, adanya akibat yang baik. Minta lagi sama Allah. Sebelum ngomong sama anak, minta dulu sama Allah pertolongannya. Setelah ngomong atau berbuat apalah gitu sama anak, mohon ampun. Banyak mungkin kesalahan yang sudah kita lakukan yang akan berdampak buruk kepada sikap tindakan anak kita di kemudian hari. Kenapa anak sampai gede, sampai dewasa nanti tuh banyak perbuatannya, padahal kita udah selesai, sudah tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Mungkin kita kurang banyak bertaubat kepada Allah, sehingga akibat buruknya masih menempel kepada anak. Begitu. Mungkin kita kurang banyak bertaubat. Karena taubat itu akan menggugurkan keburukan kan, bukan keburukan kita doang, Bu. Orang-orang di sekeliling kita, suami, anak gitu.
Makanya doanya begitu kan, ketika kita bertaubat, ya Allah ampuni saya, ampuni pasangan saya, ampuni anak saya, tutupi kekurangan saya, tutupi kekurangan suami saya, tutupi kekurangan anak saya. Kalau punya jamaah, panggil jamaahnya. Begitu Bu. Kalau punya anak murid, panggil anak-anak muridnya, ya Allah. Karena itu akan berdampak positif kita dengan orang-orang yang ada di sekitar. Berarti kalau marah itu termasuk akhlak tercela. Akhlak tercela. La taghdab walakal jannah, kata Rasulullah. Jangan marah, bagimu surga. Jaminannya surga Bu, kalau orang nggak suka marah. Yang marah-marah berarti nggak usah tunjuk-tunjuk, gini aja, gitu gini. Sama mak. Ibu udah jam 11:30 ya? Saya juga iya. Sudahi dulu, ini baru 4 Bu. Berarti 3 lagi minggu depan ya? Iya? Hah? Iya, 3 lagi minggu depan ya Bu ya. Nah, yang penting mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat intinya mah. Nggak usah pengen cepet-cepet selesai aja Bu Vila. Udah. Dulu yang ini. Iya, kita kan ada kewajiban yang lain ya untuk vaksin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada kehilafan, kekurangan atau ada ketersinggungan, itu saya tidak sengaja. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai tahsin, mari kita berwasilah